dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi. Isu ini disebut muncul karena kebijakan hilirisasi Jokowi yang merugikan Uni Eropa dan memicu tekanan global. Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Oke, teman-teman, sudah tahu kan siapa sebenarnya yang antek asing, yang pro dengan asing, yang dulu teriak-teriak Jokowi itu antek asing, Jokowi PKI, Jokowi akan semua itu tuduhan ke Bapak Jokowi. Sekarang satu persatu sudah terbuka siapa sebenarnya antek asing. Ternyata di situ ada campur tangan anak abah. Sekarang lagi campur tangan PDIP. Karena apa? PDIP takut Bapak Jokowi buka suara kepada Bapak Prabowo bahwa korupsi merajalela itu ada pada PDIP. Itulah mengapa sekarang dia membuat berita hoax tiada henti. Agar apa? Agar semua berita berfokus kepada Bapak Jokowi, sehingga lupalah kasus-kasus korupsi itu. Memang akalnya seperti itu PDIP dan anak abah. Dulu teriak anak abah, Jokowi antek asing, Jokowi PKI. PKI, Bapak Jokowi aja masih bayi katanya PKI. Aduh, tuduhan-tuduhan itu satu persatu sudah mulai terbuka. Ya, atas tuduhan sendiri, ternyata orangnya dia sendiri. Bapak Jokowi hanya santai aja, diam. Karena memang merasa tidak seperti itu, tidak seperti yang dilakukan, tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Ternyata kebuka boroknya sendiri-sendiri. Ada kepentingan asing atas fitnah-fitnah Bapak Jokowi, antara ijazah, keluarga Bapak Jokowi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersangkutan dengan Bapak Jokowi, itu semua dijadikan isu besar agar Bapak Jokowi pamornya turun. Itulah politik jahatnya PDI dan anak abah Yaman yang ingin memuluskan tujuannya ke Pilpres 2029 dengan cara licik seperti ini. Tapi tidak apa, berbuatlah selicik kalian, toh itu kalian yang akan menuai, kalian akan yang merasakan. Kalau kalian berbuat baik, ya imbalnya baik. Kalau berbuat jahat, ya imbalnya tergantung kalian sendiri. Si Rismon, Tifa, Roy Suryo, gerombolannya itu adalah cukong-cukongnya antek asing ternyata. Ada kepentingan dari Amerika, ada kepentingan dari Eropa, ya kan? Yang ingin menggagalkan rencana hilirisasi Bapak Jokowi pada saat itu. Sehingga kasusnya sampai Bapak Jokowi tidak menjabat pun masih diungkit-ungkit. Karena sakit hatinya itu pihak Eropa, Amerika, sehingga warga negara yang bisa dihasut untuk menjatuhkan pamor Bapak Jokowi. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak narasumber berikut ini. Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh.
Soal panci loh, nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh bang. Nah juga ya. Netizen bang. Undang pelaksanaan undang ITE juga, ya kan? 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Rima. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Nah, Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Saksikan video ini dulu sebentar. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah ibu rumah. Oke, sudah ditonton ya. Jadi kalau kita lihat ya, Tifa ini dia memang orang yang sebenarnya sedikit ada permasalahan dengan kejiwaannya. Kenapa seperti itu? Nah, pada posisi sekarang dia mencoba memainkan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki tendensi apapun terhadap apa yang dilakukan selama ini terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Seakan-akan dia benar, seakan-akan dia suci, di balik kerudungnya, di balik gaya muslimahnya, sebenarnya kita tahu ada kebencian di hati dia. Ya, dimulai ketika Pak Anies yang dia dukung kalah, dan selalu yang didukung dia selalu kalah. Emang mereka menjadi biang kekalahan setiap calon presiden yang didukung mereka, gitu ya. Jadi sekarang kita harus paham masyarakat, kenapa kita harus menolak hoax ya, menolak orang-orang yang seperti ini, Roy Suryo, Rismon, Kurnia, kemudian Egy Sujana dan Sitifa ini, karena mereka memang bukan sebuah ketulusan, karena memang mereka ada tendensi, ada sesuatu di balik itu. Salah satu aktivis tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang paling garang dan sekaligus paling militan adalah Tifauzia, atau orang sering menyapanya dengan Dr. Tifauzia atau Dr. Tifa. Apa yang ia katakan adalah ketika serangan terhadap Jokowi itu semakin lama tidak membuahkan hasil, seiring dengan rilis yang disampaikan oleh Bareskrim Polri, khususnya dari Dirtipidum, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu memiliki keidentikan dengan ijazah sahabat-sahabat Jokowi, dan itu berarti bisa dikatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ini membuat kita semua tahu bahwa pada akhirnya pola serangan yang diarahkan kepada Jokowi itu kemudian bergeser dengan isu untuk menghadirkan kedaruratan global terkait dengan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Darurat global untuk menolong Indonesia dikatakan oleh Tifauzia untuk asing atau negara-negara asing datang mengintervensi Indonesia untuk menolong Indonesia dari situasi yang dikatakan ini adalah darurat Jokowi atau darurat ijazah Jokowi. Apa yang dibangun narasi oleh seorang Tifauzia, saya ingin ingatkan bahwa ini adalah cara-cara dan bentuk dari upaya sistematis yang terencana dari TPUA untuk mengalihkan serangan politik mereka ketika gagal terhadap Jokowi. Sekarang arah serangan itu pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus cara-cara serangan ini adalah dengan melemahkan negara dan institusi negara seperti Kepolisian Republik Indonesia yang dianggap oleh mereka sebagai institusi negara yang kehilangan independensi, menjadi alat kekuasaan, bahkan menjadi alat
dari mantan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Saya ingin katakan ini adalah pola-pola yang dipakai oleh mereka-mereka yang ingin merusak tatanan berdemokrasi di tanah air kita. Kita perlu waspada untuk menunjukkan sikap tidak percaya pada darurat global tentang Indonesia yang tidak baik-baik saja. Saya ingin membantah apa yang dibangun narasinya oleh T. Fauzia bahwa Indonesia itu baik-baik saja, sekalipun kita membayangkan bahwa pemerintahan manapun itu tidak pernah menjadi pemerintahan yang maha sempurna, tetapi paling tidak ikhtiar pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo itu adalah ikhtiar pemerintahan yang ingin menghadirkan Indonesia sebagai negara yang patut diperhitungkan di tingkat kawasan dan tingkat global. Jadi kalau ada sejumlah atau sekelompok orang ingin menghancurkan institusi negara dan bahkan merusak kepercayaan publik terhadap negaranya, itu harus dikatakan sebagai musuh bersama kita. Disinilah teman-teman, kita tidak perlu risau dan gelisah dengan catatan yang disampaikan oleh T. Fauzia bahwa ada darurat global untuk Indonesia agar semua publik internasional memberikan perhatian pada kondisi yang terjadi di Indonesia. Kita harus semua memikirkan ulang apakah benar ada darurat Indonesia. Tetapi yang benar adalah bahwa darurat terhadap mereka-mereka yang menggunakan cara-cara kotor, politik penuh fitnah dan politik penuh kebencian, cacian, makian terhadap berbagai macam institusi, termasuk orang-orang yang telah memberikan legasinya bagi Indonesia hari ini yang semakin baik. Untuk kita semua waras berpikir bahwa musuh bersama kita bukan pemerintahan hari ini, musuh bersama kita bukan Jokowi, tetapi musuh bersama adalah penggunaan politik fitnah dan politik kebencian, termasuk mereka yang mengatakan ada darurat global. Please come in to Indonesia and beri Indonesia keyakinan untuk bisa keluar dari situasi yang dibuat masalahnya oleh Jokowi. Saya ingin katakan, bantah semua hal itu dan kita percaya bahwa apa yang dibangun narasinya oleh mereka dengan penuh kebencian itu tidak pernah akan mengubah realitas yang sudah baik hari ini dan akan kita partisipasi untuk semakin baik ke depan.